Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat belajar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai kepercayaan masing-masing, agar kegiatan belajar kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Anissa, Anggun, Citra, Dina, Difran, Fahri, Galuh, Nita, Jaka. Oke, semuanya hadir ya untuk hari ini. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi nih, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang di rumahnya punya tanaman? Wah, ternyata banyak banget ya yang merawat tanaman. Nah, menurut kalian, apa yang akan terjadi kalau tanaman tidak disiram? Iya, betul sekali. Tanaman bisa layu, bahkan mati. Nah, kalian punya hewan peliharaan nggak di rumah? Iya, punya kan? Kalau hewan peliharaan kalian nggak dikasih makan gimana? Iya, hewan peliharaan juga membutuhkan makanan agar bisa tetap hidup. Hebat sekali ya jawabannya anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan makhluk hidup. Ibu harap setelah pembelajaran ini, kalian dapat memahami kebutuhan manusia, hewan, dan tumbuhan dengan baik. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yang harus peserta didik capai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi kebutuhan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan melalui kegiatan mengamati gambar, video, serta lingkungan sekitar dengan benar. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya makanan, air, udara, cahaya matahari, dan tempat hidup bagi makhluk hidup melalui kegiatan tanya jawab, diskusi kelompok, dan pengamatan sederhana. Yang ketiga, peserta didik mampu mengelompokkan kebutuhan manusia, hewan, dan tumbuhan melalui diskusi kelompok menggunakan LKPD secara tepat. Nah, yang keempat, peserta didik mampu menyampaikan hasil diskusi mengenai kebutuhan makhluk hidup melalui kegiatan presentasi kelompok dengan percaya diri. Nah, yang kelima, peserta didik menunjukkan sikap peduli terhadap makhluk hidup di lingkungan sekitar melalui kegiatan pengamatan langsung dan refleksi pembelajaran. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menyampaikan video pembelajaran ya. Yuk semuanya lihat ke depan, ke papan tulis. Kita perhatikan bersama-sama ya. Halo semua, Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam kelas 3 mengenai kebutuhan makhluk hidup. Sebelumnya jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Langsung saja. Makhluk hidup memiliki kebutuhan. Kebutuhan tersebut harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup membutuhkan udara, air, cahaya matahari, makanan, dan tempat hidup. Yang pertama, udara. Udara mengandung bermacam-macam gas, antara lain oksigen dan karbon dioksida. Oksigen digunakan untuk bernapas,
Dan karbon dioksida digunakan untuk membuat makanan dalam proses fotosintesis. Nah, jadi manusia dan hewan itu memerlukan oksigen untuk bernapas. Manusia dan hewan menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Selanjutnya, ada air. Di dalam tubuh, air berguna untuk melarutkan zat makanan agar mudah diserap tubuh. Air juga berguna untuk mengangkut sari-sari makanan, oksigen, dan karbon dioksida. Jadi, air adalah hal yang sangat diperlukan bagi makhluk hidup. Kemudian ada matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk membuat makanan dalam proses fotosintesis. Selain itu, matahari juga bermanfaat bagi manusia, seperti sebagai sumber cahaya di siang hari, sebagai sumber energi. Kemudian, matahari juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber listrik bagi manusia melalui panel surya. Selain itu, matahari juga membantu aktivitas manusia seperti mengeringkan pakaian, mengeringkan padi. Kemudian untuk hewan, matahari ini dimanfaatkan hewan untuk menghangatkan tubuhnya, seperti buaya yang suka berjemur untuk menghangatkan tubuhnya. Kenapa? Karena buaya ini termasuk ke dalam hewan berdarah dingin yang memerlukan cahaya matahari untuk menghangatkan tubuhnya. Selanjutnya ada makanan. Makanan juga dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Makanan merupakan sumber energi. Energi tersebut digunakan untuk melakukan segala macam aktivitas. Jadi, makanan yang masuk ke dalam tubuh makhluk hidup itu akan diproses menjadi energi yang dapat membantu makhluk hidup melakukan berbagai macam aktivitas. Setelah makanan itu ada tempat tinggal. Makhluk hidup membutuhkan tempat tinggal atau habitat untuk berkembang biak, mencari makan, dan tempat berlindung. Seperti manusia yang membutuhkan rumah untuk beristirahat, untuk berkembang biak, untuk berlindung. Hewan pun sama, memerlukan tempat tinggal untuk berkembang biak, untuk mencari makan, untuk berlindung dari hewan lainnya. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Oke, setelah melihat video tadi, siapa yang bisa menyebutkan apa saja kebutuhan makhluk hidup? Iya, benar. Bagus sekali jawabannya. Good job. Nah, anak-anak, Ibu jelaskan ya. Semua makhluk hidup itu memiliki kebutuhan agar dapat hidup dan berkembang. Nah, makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kita sebagai manusia itu membutuhkan makanan, minuman, udara, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, kalau hewan, mereka itu membutuhkan makanan, air, udara, dan tempat hidup. Sedangkan tumbuhan itu membutuhkan air, tanah, udara, cahaya matahari, dan nutrisi agar bisa bertumbuh dengan baik. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ayo perhatikan. Menurut kalian, apa perbedaan dari kedua gambar ini? Iya, ada tanaman yang sehat dan ada tanaman yang layu. Pintar sekali jawabannya. Nah, tanaman yang sehat ini mendapatkan air, sinar matahari yang cukup. Sedangkan tanaman yang layu itu kurang sekali mendapatkan air dan sinar matahari. Makanya jadi layu. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi nih. Kalau kita sebagai manusia nggak makan, apa coba yang terjadi? Iya, betul. Tubuh kita akan lemas. Nah, kalau tumbuhan tidak terkena cahaya matahari, bagaimana? Iya, benar. Tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan baik dan layu. Hebat sekali anak-anak Ibu ya jawabannya. Oke, sekarang kita masuk kegiatan belajar berikutnya ya. Ini Ibu sudah menyiapkan lembar kerja untuk berkelompok. Ibu sudah bagi kelompoknya, silakan dikerjakan, nanti kita bahas bersama-sama. Coba perhatikan lembar kerjanya. Nah, di sini perintahnya apa? Iya, betul sekali. Tuliskan kebutuhan makhluk hidup berikut. Ayo semuanya, fokus ke lembar kerja yang diberikan. Jangan tengok sana, tengok sini. Fokus ke tugas, duduk yang rapi. Nggak miring kanan kiri duduknya. Ayo, coba perhatikan. Di situ ada makhluk hidup apa saja? Iya, ada manusia, kucing, burung, tumbuhan mangga, dan juga bunga mawar. Nah, di sini kalian tugasnya tuliskan kebutuhan masing-masing makhluk hidup tersebut. Lalu kalian simpulkan tentang apa yang kalian kerjakan saat ini.
Baik, Ibu beri waktu untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Oke, silakan dikerjakan. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Ayo sekarang kita bahas bersama. Nah, ini ada gambar. Iya, gambar manusia. Apa saja kebutuhannya? Iya, benar sekali. Kebutuhan manusia itu makan, minuman, udara, pakaian, dan tempat tinggal atau rumah. Nah, selanjutnya ini ada gambar kucing. Apa saja kebutuhan kucing? Iya, kucing membutuhkan makanan dan juga air, lalu tempat tinggal atau yang kita sebut dengan kandang. Nah, selanjutnya ini ada gambar burung. Apa saja kebutuhan burung? Iya, burung butuh pakan, air, dan juga tempat tinggalnya, yaitu sangkar atau sarang burung. Nah, burung ini kalau di alam liar itu tempat tinggalnya di pohon ya, di hutan. Nah, ini selanjutnya ada gambar tanaman mangga. Apa saja kebutuhannya? Iya, kebutuhannya ada air, sinar matahari, tanah yang subur, dan udara. Lalu ini gambar yang terakhir. Gambar apa ini? Iya, gambar bunga mawar. Apa saja kebutuhannya? Iya, bunga mawar membutuhkan sinar matahari yang cukup, air, tanah yang gembur, pupuk, dan udara. Bagus sekali, sebagian jawabannya sudah benar ya. Nah, semua makhluk hidup itu, baik kita sebagai manusia, hewan, maupun tumbuhan, memiliki kebutuhan utama yang sama agar bisa bertahan hidup, tumbuh besar, dan sehat. Nah, kebutuhan ini adalah air, udara, makanan, dan tempat tinggal. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu nih. Apa yang kalian sudah pelajari hari ini? Iya, bagus sekali. Gimana? Apa yang kalian suka pada pembelajaran hari ini? Bagian apa? Wah, menarik sekali ya jawabannya. Ada yang suka pembelajaran video, ada yang suka gambar pada lembar kerja yang Ibu berikan. Bagus sekali. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang kebutuhan makhluk hidup. Kita belajar bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan itu membutuhkan makanan, air, udara, serta lingkungan yang baik agar tetap hidup. Jadi, kita juga itu harus menjaga makhluk di sekitar kita. Oke? Iya, pintar sekali. Ibu sangat senang karena kalian sudah belajar dengan baik hari ini. Hebat semuanya. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajarnya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.